Nah, orang tua yang anaknya menjadi pecandu tidak lapor, itu menurut Undang-Undang Narkotika itu dituntut, ya kan, diancam dengan hukuman kurungan 6 bulan. Nah itu dia, itu yang belum tahu masyarakat apa yang terjadi. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah sekarang gini Pak, Bapak juga sebutkan di buku Bapak juga, ternyata orang tua penyalahguna narkotika kalau tidak melapor ke IPWL itu ya, institusi penerima wajib lapor, itu bisa dikenakan sanksi atau justru bisa dituntut ya Pak ya? Loh iya, itu. Nah itu poin penting loh Pak, karena apa? Itu kan masyarakat juga nggak ngerti. Nah, ternyata itu sebuah kejahatan ya Pak ya? Kejahatan. Jadi orang tua yang mengetahui anaknya menjadi pecandu atau penyalahguna sama pecandu itu, kalau bahasa hukumnya itu sama, ya kan? Penyalahguna dan pecandu itu ini perlu difahami nih, karena masyarakat juga nggak tahu. Kalau penyalahguna di asesmen baru jadi pecandu gitu ya. Nah, orang tua yang anaknya menjadi pecandu tidak lapor, itu menurut Undang-Undang Narkotika itu dituntut, ya kan, diancam dengan hukuman kurungan 6 bulan. Nah itu dia, itu yang belum tahu masyarakat apa yang terjadi. Jadi gini, jadi kalau punya teman punya anak ya, ataupun tetangga atau teman yang kalian tahu sendiri dia pecandu atau pemakai narkoba, kalau kalian tidak melapor, karena memang ada suatu apa nih Pak ya, keharusan sebenarnya wajib lapor gitu ya. Ada satu kewajiban, tapi kalau tidak dilakukan malah justru itu sebuah perbuatan pidana. Iya. Itu hal menarik, makanya belum ada yang tahu. Loh, ya itu karena tadi itu tujuan undang-undang kan mengatur upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Ini salah satunya. Jadi salah satunya orang tua dipaksa untuk menyembuhkan anaknya, gitu. Kemudian penegak hukum juga memaksa, bisa dipaksa gitu ya, dengan penempatan ke dalam rehabilitasi. Negara ini berkepentingan tentang sembuhnya penyalahguna. Negara ini nggak penting penyalahguna di penjara. Ya, betul. Tadi kita udah cerita itu ya. Begini. Jadi ini upaya juga supaya ya kita bertanggung jawab untuk keluarga kita gitu loh. Nah kalau misalnya ada yang pakai walaupun hanya baru atau bahkan udah lama, itu harus wajib lapor ke IPWL ya kan. Bahkan kalau kedapatan nggak melapor, selain anaknya bisa tertangkap, itu orang tuanya bisa dikenakan hukuman penjara 6 bulan. Kurungan. Istilahnya hukuman kurungan 6 bulan. Ya, itu. Wah itu ngeri sedap juga tuh Pak. Loh, ini karena negara berkepentingan tadi. Betul. Jadi negara itu berkepentingan penyalahguna dan pecandu ini sembuh atau pulih seperti kondisi semula. Nah berbagai cara. Betul. Cara yang pertama, orang tua dikasih kewajiban sosial untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ketergantungan narkoba. Secara sosialnya secara sosial. Jadi orang tua harus secara sosial harus bayar. Bawaan kalau sakit itu ke RSKU. Bawaan ke rumah sakit yang melayani rehabilitasi. Betul. Itu. Yang kedua, orang tua ya kan dipaksa untuk melapor untuk mendapatkan kesembuhan. Ya kan? Yang ketiga, ya kan, negara juga bertanggung jawab, dipaksa untuk membayar, menyembuhkan, ya kan. Yang keempat, penegak hukum juga dipaksa untuk melakukan penegak hukum secara rehabilitatif supaya sembuh. Nah, itu negara yang memaksa. Ya, jadi semua unsur sebenarnya udah dipersiapkan lewat undang-undang itu ya Pak ya? Ya udah jelas undang-undangnya gitu. Cuman karena undang-undang ini tidak dipelajari di fakultas hukum atau sekolah hukum, maka ya kan penegak hukum dan masyarakat tidak banyak yang memahami. Nah gitu itu juga salah satu inilah ya, masukan buat bagian pendidikan ya. Ya
itu termasuk bagian ya pendidikan, karena memang undang-undang narkotik itu mengatur itu. Iya. Nah, ini hal-hal baik ya Pak ya. Terutama yang tadi kita udah sampaikan, ini Pak Anang udah ceritakan bahwa memang orang tua itu nggak perlu malu ya, nggak perlu malu, bahkan mereka kadang-kadang merasa ini aib kan Pak, karena anaknya terkena narkoba gitu, merasa aib. Nah, di saat ini lebih baik nggak usah mikirin aib, mikirin anaknya sembuh. Wajib teman bisa lapor. Setelah itu nanti diarahkan ya Pak ya, apa ke RSK, apa ke rehab, gitu. Jadi kita perlu sosialisasikan banyak nih tentang ini gitu loh, karena memang orang tua malah disembunyiin Pak anaknya. Ya itu karena tidak memahami undang-undang narkotika. Iya, itu dia. Masyarakat itu taunya penyalahguna itu diancam dengan kriminal. Jadi hanya itu bersangkutan aja. Terus akhirnya menyembunyikan diri. Padahal dia sesungguhnya adalah anak yang sedang menderita sakit, ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Ini harus diutamakan penyembuhan. Nah, udah pernah belum Pak kejadian orang tua ditahan atau dikurung karena tidak melaporkan anaknya? Belum. Itu dia makanya. Karena ya kan pasal ini dianggap pasal mati, pasal tidak rasional, ngerti nggak? Padahal ini upaya pemerintah. Lah. Itu dia aku belum pernah dengar makanya. Ya, ini belum ini. Ini sekarang gimana dia mau nyembuhin anaknya, orang dia dikurung, coba. Iya, jadi ini Pak. masalahnya. Ini. Jadi pasal ini dianggap pasal mati. Pasal yang nggak ada gunanya. Padahal ini pasal upaya pemerintah. Ya gimana dia mau berupaya untuk anaknya dia sendiri, istilahnya dituntut hukuman juga. Ya, ya itulah. Ya ini kalau ini ya semua berperan sesuai dengan undang-undang narkotika, saya kira undang-undang narkotika itu sangat bagus, modern, ya kan? Modern, up to date, fleksibel, mengikuti konvensi yang terbaru sudah masuk di sini. Tapi karena tidak memahami konvensi, ya kan? Ya akhirnya undang-undang narkotika dianggap undang-undang yang ambigu, undang-undang yang sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Gitu alasannya. Jadi banyak pejabat yang berwenang itu ngomongnya begitu, gitu ya. Jadi ambigu, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Padahal tidak membaca undang-undang narkotika secara sungguh-sungguh, gitulah. Yang kalau baca pasal per pasal aja, iya kan. Apalagi cara berpikirnya menggunakan criminal justice system yang dipelajari di sekolah hukum. Wah sudah, penyalahguna di penjara pantas gitu. Tapi kalau undang-undang narkotika kan undang-undang yang bersifat khusus, ya kan, memang melarang penyalahguna secara kriminal, tapi dihukumnya rehabilitasi. Itu kalau orang tidak belajar undang-undang narkotika kan nggak paham. Gitu. Disangkain tuh rehabilitasi itu bukan hukuman, ternyata itu lebih sakit buat pecandu kalau direhabilitasi daripada di penjara, karena badannya tuh yang nagih itu diobatin gitu kan. Ya gitulah gitu ya. Ya jadi banyak hal-hal poin-poin menarik gitu ya Pak. Jadi aku ada pengen tanya juga nih sama Bapak. Jadi kalau pecandu ya kan terbukti bersalah, Bapak bilang dihukum rehab bila tidak menjalani rehab. Bila tidak terbukti bersalah diperintahkan menjalani rehab. Kalau terbukti bersalah dihukum rehab. Iya. Jadi itu kalimatnya tadinya aku pikir salah Pak. Oh bener itu. Dihukum. Jadi kalau salah. Itu maksudnya salah apanya tuh Pak? Ya terbukti bersalah. Jadi begini. Secara umum hakim itu punya dua kewenangan. Ya kan? Kewenangan. Jadi kalau memeriksa perkara terbukti bersalah, maka hakim akan menyatakan bersalah dan menghukum. Dihukum tapi rehab ya? Bukan, ini secara umum. Oh secara umum, oke. Jadi hakim itu kewenangannya, nanti ada hubungannya dengan tadi ya. Iya. Hakim itu kewenangannya pertama menyatakan bersalah. Kalau sudah dinyatakan bersalah dihukum. Yang kedua menyatakan tidak bersalah, kemudian dibebaskan.
Kalau tidak terbukti bersalah. Iya dibebasin. Ngerti nggak? Nggak sekolah hukum sih. Iya, makanya. Jadi hakim kalau kasih ini dong, Pak. kalau lagi meriksa perkara itu ya, perkara dinyatakan tidak bersalah, bebas demi hukum. Bebas Kalau gitu. dia tidak terbukti menggunakan. Loh bukan ini pidana, aku ngomong pidana umum. Oh, umum. Oke. Terus ada pembawa acaranya. ya maksudnya kan aku Jadi pikir, hakim narkotika. itu ya punya, ingat, secara criminal justice system hakim punya 2 kewenangan. Kalau dinyatakan bersalah, terbukti bersalah, itu menyatakan, iya kan, Ya, bersalah, betul. menghukum, Aku paham itu. menjatuhkan terus hukum. Kalau tidak bersalah, dibebasin. dibebaskan. Oh, itu untuk Nah, sekarang undang-undang narkotika itu ditambahi hakim dapat, dapat salah, tidak salah, hukumannya rehabilitasi. Itu tadi makanya. Ya, itu ya, pertanyaanmu dapat Betul, tadi. betul. Kenapa Dari awal. dapat? Jadi dapat itu bukan berarti boleh ya boleh tidak, tapi kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang narkotika. Iya kan? Iya. Terbukti bersalah, bersalah, hukumannya rehabilitasi. Bunyinya memutuskan rehabilitasi. Ya. Kalau tidak terbukti Terbukti bersalah, menetapkan, ya kan, menjalani rehabilitasi. Jadi artinya salah atau tidak salah, hukumannya rehabilitasi. Itu undang-undang narkotika. Kalau memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Oh, jadi hanya katanya aja, tapi sebenarnya tujuannya ya direhab itu. Rehab, Iya, makanya iya. salah rehabilitasi, tidak salah rehabilitasi. rehabilitasi. Jadi dapat di sini, iya kan, adalah kewenangan tambahan Iya. diberikan oleh undang-undang narkotika. Iya, betul. Iya kan? Clear banget gitu loh. Loh, clear. Intinya tuh mau salah nggak salah tetap rehabilitasi. Iya, tidak boleh ditafsirkan. Oh, ini dapat, ini kan fakultatif. Iya, betul, makanya. Bisa tidak, bisa ya iya, suka-suka hakim. Bukan untuk apa undang-undang menyatakan begitu. Orang tujuannya menjamin penyalahguna direhabilitasi. Siapa yang menjamin? Salah satunya hakim. Gimana caranya? Salah tidak salah, hukumannya Iya, rehabilitasi. salah tidak salah hukumnya rehabilitasi gitu. Itu hanya istilahnya kalau dia salah ya karena dia menggunakan atau menyalahgunakan kan dia bersalah gitu. Tapi salah atau dia tidak bersalah tetap rehabilitasi karena dia perlu diobati. Ya, itu kekhususan undang-undang narkotika. Dan sebelum memutuskan salah atau tidak salah di rehabilitasi, hakim diberi kewajiban oleh undang-undang narkotika, wajib, iya kan, mengetahui taraf ketergantungan terdakwanya. Jadi kalau nggak ada asesmen, hakim bisa minta dilakukan asesmen. Itu kewajiban hakim. Ya. Gitu. Ada di undang-undang juga ada, ya kan. Nah, yang kedua, hakim juga harus tahu, ya, penyalahguna itu sudah status pidananya tidak dituntut pidana atau tidak. Karena ini ada hubungannya dengan penyalahguna kalau lapor atau dilaporkan orang tua, ya kan. Itu statusnya menjadi tidak dituntut pidana. Kalau tidak dituntut pidana, ya kan? Kalau tidak dituntut pidana, maka hakim harus menetapkan, tidak boleh menyatakan dia bersalah. Ya, karena dia kan hasil dari laporan gitu. Iya, harus menetapkan dia menjalani rehabilitasi. Ya. Itu kenapa pasal 103 bunyinya salah atau tidak salah, hukumannya rehabilitasi. Oh, itu. Ya. Makanya daripada sebelum tertangkap ya mendingan dilaporin aja gitu toh untuk menyembuhkan anaknya kan. Iya, memang lapor aja. Pemerintah kok berkepentingan. Iya, nggak usah takut, bahkan nggak usah malu ya, karena memang sama seperti orang sakit lainnya, orang sakit harus bawa ke dokter dan disembuhkan gitu kan. Jadi kalau gini Pak, orang tua ini kan banyak juga nggak punya bukan nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu untuk menangani anak-anak yang terkena narkotik. Bahkan anaknya udah kena nih, misalnya aku datang ke rumah saudara nih, aku lihat ini kayaknya gejala-gejalanya nih, orang tuanya tuh malah bilang enggak, itu tuh malah ditutupin. Ya. Itu loh. Ya itu Dia karena dia menganggap anaknya Gak mau itu menerima kenyataan, Pak. anaknya itu
berbuat kriminal, ya kan? Harus Iya. ditutupi. Padahal anaknya itu sedang menderita sakit ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Yang repot itu mental kejiwaannya Iya, ini. itu. Ini yang repot itu mental kejiwaan ini. Ini yang harus disembuhkan. Padahal kita juga peduli, maksudnya coba deh kita ajak anak bapak atau ibu ke rehab kita. Itu dia langsung kayak menahan atau dia dibelain malah anaknya. Kenapa gitu ya? Apa Nah, rasanya nggak karena bisa menerima begini, keadaan ya Pak ya? bukan, karena selama ini penegakan hukum terhadap penyalahguna itu menakutkan. Oh, ya itu. Ya, Jadi mereka udah takut menakutkan. duluan. Iya, menakutkan karena di penjara tadi. Tapi kalau misalnya penegak hukum begitu nangkep penyalahguna, langsung ditempatkan rehabilitasi, diberi kemudahan, wes itu Benar-benar. pasti akan terjadi gerakan masyarakat untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Iya. Nah, jadi memang sebenarnya udah clear banget dari yang rancu-rancu itu udah kita bisa mengambil kesimpulan ya sebenarnya dari aparatnya juga sih Pak. Ya kita masyarakat kan hanya bisa menerima, akhirnya kita jadi ketakutan sendiri gitu, padahal sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, terus di buku Bapak ini kira-kira poin-poin mana lagi Pak yang Bapak ingin sharing atau Bapak ingin angkat? Semuanya itu Semuanya tiap nih poin ya. itu penting Iya ya. dipahami oleh masyarakat. Berarti kita mesti bikin Iya. berapa kali nih ya? Soalnya memang kalau mengupas satu poin itu wah bisa berjam-jam, nanti pada boring gitu ya. Iya. Nah, banyak nih Pak universalitas sanksi. Apa tuh maksudnya universalitas? Ya, Universal gitu. Seluruh dunia hukuman terhadap penyalahguna ya rehabilitasi. Oh, jadi itu Seluruh udah seragam ya Pak ya? Oh iya, konvensi kok. Jadi seluruh dunia tuh nggak ada yang memenjarakan penyalahguna. Nah, kalau di konvensi itu ada nggak sih Pak hukuman mati untuk pengedar? Tidak ada. Dan konvensi Nah. tidak ada. Itu kan yurisdiksi hukum pidana Indonesia, iya kan? Iya. Itu kan tadi itu menggabungkan konvensi ditaruh ke sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi ada hukuman mati. Karena sistem peradilan hukuman di Indonesia itu mencantumkan hukuman mati. Gitu. Sebenarnya tujuannya sebenarnya hanya untuk mengancam, tapi nggak merasa terancam, itu buktinya masih banyak juga bandar. Ya, ini sudah saya bicarakan Iya kemarin, ya kan? Ini sudah saya bicarakan kemarin bahwa memang konvensinya itu justru menekankan pada perampasan aset pengedar narkotika sepanjang itu hasil kejahatan. Nah, ini diperlukan supaya ketika mereka menjalani hukuman di penjara, mereka tidak punya lagi modal, gitu ya. Tidak ada kemampuan untuk berbisnis dalam penjara dan mempengaruhi aparat. Iya, betul. Ya, jadi semuanya udah clear. Tinggal pelaksanaannya nih ya. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus turut berperan aktif ya, terutama orang tua yang anaknya terkena narkotika. Nggak perlu malu, nggak perlu takut sama hukum. Justru kita melindungi ya kan Pak ya, hukum Undang-Undang Narkotika di Indonesia itu justru melindungi buat mereka yang sedang sakit ya, yaitu para pecandu itu ya kan. Jadi nanti next kita mau ngomongin apa nih Pak? Maksudnya next podcast. Silahkan aja, itu kan beli aja kalau saya kan. Jadi gini, saja. supaya mungkin pertanyaan-pertanyaan teman bisa terjawab. Siapa tahu mereka bilang, itu aku mau dong bukunya. Beli di mana Pak? Beli ada di Shopee itu loh. Oh, online. Kalau ya. di ini nggak ada ya? Ada di Gramedia. Ini buku produk Gramedia. Nah, ini iya kan? Ini Gramedia. Harganya berapa ini? Oh, terjangkau banget. Harganya 55.000. Jadi bisa beli di Gramedia, di toko-toko buku ada. Kompas Gramedia, ya kan? Bisa beli di sini di Gramedia. Tapi kalau beli di online gitu lebih murah. Ya, gitu. Ya Kak, sama saja. Oh, sama aja. Nah, jadi gini, kalau misalnya teman pengen miliki bukunya, langsung beli aja. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, memang ini berat ya bawa bukunya. Ya, gue kadang-kadang baca tuh bisa diulang-ulang gitu karena supaya jelas. Tapi sebenarnya kata-katanya tuh kalimatnya tuh
basic banget gitu, semua bisa mengerti, hanya kan karena ini banyak bahasa hukumnya, kita mesti ulang-ulang nih gitu. Nah kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh komen di bawah ini, nanti aku tanyakan langsung sama sumbernya, sama penulisnya ya. Oke. Nah jadi segitu aja untuk pagi hari ini, karena udah mulai terik ya, Bo. Nanti next kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya tayangan ini, terutama untuk orang tua yang anaknya terkena narkoba. Nah itu perlu dengar apa yang Pak Anang sudah sampaikan tadi ya. Jangan lupa share, like, komen, dan share, subscribe juga. Dan kita ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Pak, dadah dong Pak. Thank you.